Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurmi Puarada SPD. Saya selaku guru SD PPK Santo Fransiskus Kaimana Papua Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 6 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023. Saya akan membawakan materi pembagian pecahan pada kelas 6. Untuk lebih jelasnya, video pembelajaran. Mohon masukan dan bantuan dari Bapak Ibu dosen untuk saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekian dan terima kasih. Adriano, Alden, Mariana, Amos, Cynthia, Korani, Delasti, Efratas, Fiore, Jonathan, Juanita, Clara, Martin, Artinus, Matias, Melantri, Melissa, Miguel, Omega, Patricia, Petrus, Renavia, Yohanes, izin ya. Sebelum mulai, kita salah satu ketua kelas pimpin kita dulu dalam doa. Mari. Berdoa bersama, siapkan hati kita, siapkan diri untuk kita berdoa. Silakan. Muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang mengampuni kesalahan kami, dan janganlah kami masuk dalam peperangan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Baik, terima kasih. Supaya lebih bersemangat, kita nyanyikan dulu salah satu lagu. Kita menyanyi lagu Hari Merdeka, tahu? Tahu. Ya toh, Hari Merdeka yang 17 bisa toh? Bisa. Untuk nyanyikan lagu ini nanti kita dipimpin oleh beliau.
bilangan campuran, ya. Bilangan pecahan campuran. Nah, pada kali ini nanti kita belajar tentang operasi pembagian pecahan campuran. Ya, sama dengan pembagian bilangan bulat, pembagian pada bilangan operasi campuran juga sama. Tidak ada bedanya. Cuma pada dasarnya pembagian itu adalah apa? Pengurangan yang berulang. Ya, kita punya tujuan untuk mencapai pembelajaran ini. Ya, tujuan pembelajaran ada di depan sini. Kita belajar matematika, materinya pembagian pecahan. Jadi dengan penjelasan nanti Ibu Guru menjelaskan, terus kalian melihat gambar, berarti kalian bisa menghitung pecahan, menghitung pembagian pecahan dengan pecahan biasa dengan pecahan biasa, bisa menghitung pecahan biasa dengan bilangan asli, pecahan campuran dengan pecahan biasa, pecahan campuran dengan pecahan campuran, dan kalian bisa mengintegrasikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian pecahan dalam kehidupan dengan tepat. Ya, itu tujuan kita untuk pelajaran hari ini. Ya, untuk itu Guru akan bagi tugas buat kalian. Kalian akan perhatikan gambar yang di depan. Nanti di LKPD kalian juga Guru akan kasih. Kita pecahkan masalah itu bersama-sama. Ya, mengamati gambar ini. Ada dua gambar. Yang pertama itu sebuah kue, resep kue lumpia, dan yang kedua adalah sebuah tambak milik Pak Bondo. Nah, ini kita sama-sama memecahkan masalah ini agar bisa diselesaikan dan kalian juga bisa paham bagaimana itu pembagian dalam suatu pecahan. Ya, oke. Di sini Ibu Guru akan membagi LKPD. Sebelumnya sudah Ibu Guru bagi kalian dalam bentuk 5 kelompok, yang masing-masing 5 orang. Satu kelompok kerja sama-sama ya. Kerjakan sama-sama. Ya. Silakan, di situ ada aturannya. Perhatikan dulu di petunjuk menyelesaikan LKPD yang disuruh bagi. Perhatikan dulu di LKPD-mu. Di situ kamu disuruh berdiskusi setiap pertanyaan berikut dengan temanmu. Jadi kalian akan menyelesaikan masalah yang tadi dulu bilang itu tentang dua gambar yang ada di depan. Kalian selesaikan secara berkelompok. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham, bisa bertanya. Ada? Ya, Lala bagaimana? Mau bertanya? Siapa? Miguel? Mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah paham atau belum? Alden, bagaimana? Ardiano, apa yang mau ditanyakan? Apa? Bagaimana dia berbisik-bisik, bagaimana menyelesaikan
pembagian pecahan. Alden malu untuk jawab besar-besar. Makanya Alden bilang itu bagaimana cara menyelesaikan pecahan, membagi pecahan biasa. Nah, sebelum kalian mengerjakan KPD kalian, mari sama-sama perhatikan Ibu Guru menjelaskan di papan tulis ya. Sama-sama perhatikan dulu supaya kalian bisa mengerjakan tugas kalian dengan baik dan benar ya, dengan tepat. Di sini Ibu Guru kasih contoh dulu. Contoh yang pertama. Yang pertama ini adalah menghitung pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. 3/8 dibagi 1/2. Ya. Perhatikan di papan tulis supaya lebih paham. 3/8 dibagi 1/2. Nah, ini nanti tanda bagi ini kita ubah dia menjadi tanda kali, ya. 3/8 dirubah menjadi tanda bagi dirubah menjadi tanda kali. 1/2 itu kita kebalikan dari 1/2, terbalik, kasih kebalikan dia menjadi 2/1. Langsung kalau sudah begini kita langsung kali. 3 kali 2 sama dengan 3 kali 2 8 kali 1 menjadi 6/8. 6/8 ini masih bisa kita kecilkan atau sederhanakan dia dengan cara sama-sama penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan angka 2. Ya, jadi 6 kita bagi 2 sama dengan 3. 8 kita bagi 2 sama dengan 4. Jadi jawaban akhir adalah 3/4. Untuk soal yang kedua, ada yang bisa kasih contoh? Coba Miguel, mungkin Miguel bisa maju ke depan untuk kasih contoh soal yang bisa sambil bilang caranya bagaimana. Ya, 5 dirubah menjadi pecahan. Jadi 5 ini dirubah dulu jadi pecahan menjadi 5/1. Ya, seterusnya Di situ kita langsung kali. ya, tanda bagi dirubah menjadi tanda kali. Ya, terus Baru kita bagi. kebalikan dari 1/2 menjadi 2/1. Ya, langsung hasilnya 5 kali 2 10. 1 kali 1 1. ya. Terus masih bisa dikecilkan? Kita kecilkan jadi 10. 10. Caranya bagaimana bisa dapat 10? Caranya bagaimana Miguel bisa dapat 10 di sini? Ya, 10 ini dibagi dengan 1. Hasilnya tetap 10. Ya. Begitu ya? Yang ketiga di sini itu menghitung pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa atau sebaliknya. Pecahan campuran dengan pecahan biasa. 2/4 dibagi 2 1/2. Ada yang bisa kerjakan? Ada yang bisa? Ayo, Jonathan. Bisa? Yang lain lagi. Adriano, ayo. Untuk menyelesaikan 2/4 bagi 2 1/2, apa yang dikerjakan duluan? Pecahan campuran berubah menjadi Pecahan campuran dirubah menjadi dari sini. Pecahan biasa. Adriano bilang pecahan biasa, campuran dirubah menjadi pecahan di sini. Menjadi pecahan biasa. 2 1/2 kali 1
sama dengan ya 2 kali 2 tambah 1. Bentuknya 2. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Bentuknya tetap 2. Iya. Oke, kalau sudah dapat bisa di bawah sini. 2/4 dibagi 5/2. Ya. Ya, langsung ke situ kerjakan. Ya, 2/4 di 2/4 tanda bagi tadi kita rubah menjadi kali. Terus 5/2 kebalik 2/5. Ya, langsung 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Ya, apakah ini langsung habis? Tidak, masih bisa diperkecil? Bisa, sama-sama dibagi 4. Ya, 4 bagi 4 1, 4 bagi 20 bagi 4 5. Jadi jawaban akhir adalah 1/5. Oke. Silakan kerja LKPD-nya. Pecahkan masalah ini ya. Ini nanti pecahkan bagaimana caranya sampai bisa dapat jawaban. Yang kedua juga kerjakan ya. Ini ada bagian ayo mencoba juga. Silakan. Sama-sama. Ya, ayo pecahkan dulu ini caranya bagaimana. Toh, apa yang ditanyakan ditulis dulu. Bisa tulis di lembaran ini, tulis, silakan. Yang dari depan dulu, dari depan dulu. Kerjakan seperti contoh tadi ya. Waktu kalian banyak ya, sekitar 20 menit. Ayo. Silakan. Yang mana? Ini dulu dikerjakan, ya. Ini dikerjakan apa yang ditanyakan, ya. Sudah dapat berapa? Ini kan tambah milik Pak Bondo. Pak Bondo pendidikannya berapa? Dikasih ke kerabatnya berapa? Masing-masing mendapat berapa? Tentukan dulu. Yang diketahui apa baru dipecahkan dia. Yang ini lagi. Selesai itu baru di lembarnya. Silakan. Ya, silakan. Silakan kerja sama-sama. Bisa catat-catat mungkin yang satu menyusunnya. Sudah 5 menit berlalu ya.
karena nanti setelah itu masing-masing presentasikan apa yang dia kerja di LKPD itu di depan. Jadi satu orang bisa tampil ke depan. Ya, yang di depannya tadi sudah. Ya. Kelompok mana yang tampil? Ya, mari kelompok 1 tampil duluan. Kelompok 3, 2, 3, 4, dan 5 siap menanggapi ya. Tanggapi apa yang kelompok 1 tampilkan. Kenalkan, saya dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, perhatikan di depan. Gondon mempunyai tambak dekat laut yang tambak dekat Perhatikan. yang digunakan untuk pemberuhan dan membiarkan ikan. Dia memanen ikannya 3/4 kilogram yang akan dibagikan sama-sama kepada kerabatnya. Jika setiap kerabatnya mendapatkan 3/4 kilogram ikan, tentukan banyak kerabat Labuan Bajo yang memperoleh ikan tersebut. Jawabannya 3/4 bagi 3/8 sama dengan 3/4 kali 8/3 sama dengan 24/12 bagi 6 sama dengan 4/2. Nomor 2, sebuah resep lumpia bihun Indah membutuhkan 1/3/4 kilogram tepung. Jika setiap satu buah lumpia Anda hanya membutuhkan 1/15 kilogram tepung, berapa banyak lumpia yang dapat Anda buat? Jawabannya 4 kali 1 tambah 3/4 sama dengan 7/4 bagi 1/15 sama dengan 7/4 kali 6/1 sama dengan 112/4 bagi 4 sama dengan 28/1. Itu jadi 28. Ya, bisa dituliskan di papan tulis. Tuliskan dulu contohnya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Kalau baca mungkin teman-teman bilang apa yang Fiorel baca itu. Ya toh? Jadi bisa ditulis ya. Perhatikan. Jangan sampai mungkin jawabannya tidak sama dengan kalian punya. Jadi kalian bisa bertanya, kenapa jawabannya begitu? Ini bisa jawab dia. Ya. Ya, saya menjelaskan supaya teman-teman tahu. Jelaskan. Kasih sampai pada sini biar teman-teman yang lain lihat. 3/4 bagi 3/4 bagi 3/8 sama dengan 3/4 kali 8/3 sama dengan 24/12 bagi 6 sama dengan itu tersebut jadi 4/2. Ya, ada yang lain? Ada yang memberi tanggapan? Sama? Sama. Jawabannya sama?
Setiap kerabatnya mendapatkan bapak tidak menikah, itu kan merupakan jodoh yang memperolehkan tersebut. Jawabannya, setiap 4 dibagi 28. Tanda bagi dibuat dari 8 kali, jadi 34 kali 8 sama dengan 24 per 12. 24 per 12 dibagi 6 sama dengan 4 per 2. Jawaban yang kedua, sebuah resep lumpia bihun hidang membutuhkan 1/3 kilogram tepung. Perhatikan Jika setiap saya uang bisa tidak ada membandingkan. hanya membutuhkan 1/16 kilogram tepung. Berapa banyak besi yang dapat Anda buat? Jadi 4/1/3 dibagi 1/16. Jadi 4/1/3 itu timbang menjadi pecahan biasa. 4 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 74. Dikali 16 per 1 sama dengan 112. 4 dibagi 4 sama dengan 28 per 1 dan sama dengan 28. Ya, coba tulis di papan tulis dulu yang lain perhatikan ya. Ya, perhatikan di papan tulis supaya kita bisa lihat, oh ini sama dengan saya, oh ini tidak. Perhatikan. Ya, coba jelaskan. Jadi 4 per 1. 1/3/4. 1/4 dibagi 1/16. Yang lain lihat, yang lain lihat. Pecahan campuran ini diubah bentukannya sebagaimana dikali dari 1 4 dikali 1 ditambah 3 kemudian 4. Jadi jawabannya menjadi 4 dikali 16 per 1. Jadi ini dibalik. Jadi sama dengan 112 per 4. 112 per 4 dibagi 4 sama dengan 28 per 1. Nah, jawabannya 28. Ya, ada yang sama? Beda? Yang sana beda? Beda? Ya, bagaimana bedanya? Beda ya? Ya, sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Masuk ke saudara merubahnya perkalian bilangan campuran merubah masih kurang tepat. Bukan salah tapi kurang tepat. Begitu juga dengan mengkalikan atau membagi menjadi pecahan yang lebih kecil. Oke, baik. Sekarang kita masuk di berikutnya, mengerjakan evaluasi yang dulu sudah bagi. Coba ini dulu, kumpulkan apa namanya? LKPD-nya di samping, nanti Ibu Guru bagi evaluasi soalnya. Mana LKPD-nya? Ya, kerjakan ya. LKPD-nya kasih ke samping. Ini bagian yang pegang kerjakan. Kerjakan, ayo. Ini soal ada berapa sekali? Kerjakan di kertas, nanti di kertas. Kumpul di kertas. Ya, kerjakan. Ayo. Ya, baik.
Ya, apa saja yang sudah dipahami pada operasi itu pembagian pecahan ini? Apa yang kalian pahami? Campuran yang dibagi Membagi pecahan satu-satu dulu. Cara membagi pecahan campuran campuran dengan pecahan biasa. Terus apa lagi? Pecahan campuran dibagi dengan pecahan Campuran. ya. Terus apa saja yang belum dipahami? Yang belum kalian pahami apa saja? Sudah? Semua sudah paham? Sudah bagus ya? Semua sudah paham tentang konsep dari pembagian hitung pembagian pecahan ini. Terus bagaimana perasaan kalian pada pelajaran hari ini? Karena apa yang kalian tidak tahu sudah menjadi tahu. Jadi kalau besok-besok guru bilang belajar matematika jangan takut lagi, ya? Karena matematika itu tidak sesulit, tidak sesusah yang kalian bilang. Ya, jangan bilang aduh saya tidak mau belajar matematika susah. Belajar itu sebenarnya tidak susah kalau kita mau belajar. Oke, sekarang kita simpulkan pada pelajaran dari tadi yang pertama Ibu sudah menjelaskan apa yang kita dapat. Yang pertama, jika ada bentuk pecahan campuran, maka apa? Biasa terlebih dahulu. Terus caranya bagaimana? Seperti kalau seandainya itu diibaratkan sebuah bilangan A per B. Caranya bagaimana kita rubah? Tambah dengan A Per B. ya. Untuk bagian untuk penyebutnya kita tidak perlu rubah dia tetap itu saja. Ya. Yang kedua, jika kedua pecahan telah diubah menjadi pecahan biasa, maka apa yang dilakukan selanjutnya, Julio? Apa yang dilanjutkan? Kalau kita sudah rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, apa? Ya, dapat menggunakan rumus pembagian pecahan. Ya, jadi kita kebalikan dulu. Tadi tanda bagi kita rubah menjadi kali. Terus di bagian kanan pecahan di bagian kanan kita rubah kebalikan, yang di bawah penyebut naik ke atas menjadi pembilang, pembilang turun menjadi penyebut. Ya, jadi itu kalian pulang pelajari baik-baik. Jangan lupa buat PR yang nanti di bukumu. Di sini tulis PR ya. Ya, ada di buku LKSmu halaman 26 bagian B, itu nomor 1 sampai 5. Jangan lupa tulis cara kerjanya, ya. Iya, Ibu. Cara kerja seperti apa yang Ibu Guru sudah terangkan tadi. Bisa? Bisa. Silakan Martin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Risalah